Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 1 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dalam kami semua, agar bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita hari ini tanggal 1 April berjudul, Kita dapat bertumbuh dalam iman seperti Musa. Ayatnya terdapat dalam Ibrani 11 ayat 24 dan 25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ibrani 11 ayat 24 dan 25. Mesir yang pada masa itu merupakan kerajaan terbesar di dunia, menawarkan kedudukan kehormatan tertinggi kepada Musa. Namun, ia tidak menerima godaan yang menggiurkan itu. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Kekuatan Musa adalah hubungannya dengan sumber segala kuasa, Tuhan Allah semesta alam. Ia bangkit dengan agung di atas segala dorongan duniawi dan mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Ia menganggap bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Sementara ia terhubung dengan kepentingan resmi Raja Mesir, ia terus-menerus mempelajari hukum-hukum pemerintahan Allah, dan dengan demikian imannya bertumbuh. Iman itu sangat berharga baginya. Iman itu berakar dalam di tanah ajaran-ajarannya yang mula-mula. Dan budaya hidupnya adalah untuk mempersiapkannya bagi pekerjaan besar, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Setelah membunuh orang Mesir itu, ia melihat bahwa ia tidak mengerti rencana Allah, dan ia melarikan diri dari Mesir dan menjadi seorang gembala. Ia tidak lagi berencana untuk melakukan pekerjaan besar, tetapi ia menjadi sangat rendah hati. Kabut yang mengaburkan pikirannya disingkirkan, dan ia mendisiplinkan pikirannya untuk mencari Allah sebagai tempat perlindungannya. Ia menyadari kehadiran Allah di sekelilingnya. Seluruh alam tampaknya dipenuhi dengan kehadiran yang tak terlihat. Ia mengenal Allah sebagai Allah yang berpribadi, dan saat ia merenungkan karakternya, ia semakin memahami rasa kehadirannya. Ia menemukan perlindungan dalam lengan-lengan yang kekal. Allah berbicara dengan Musa muka dengan muka, seperti seseorang berbicara dengan temannya. Sinar terang matahari kebenaran bersinar ke dalam hatinya dan ke dalam ruang-ruang pikirannya. Allah adalah tempat perlindungannya, Allah adalah tempat tinggalnya, rumahnya. Dengan iman, Anda seperti Musa dapat bertahan seolah-olah melihat Dia yang tidak terlihat. Tuhan ingin memberi Anda pengalaman yang berharga. Allah memiliki pekerjaan untuk Anda lakukan. Anda dapat mencari makna yang lebih tinggi tentang hal-hal yang kekal. Allah dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya dengan sepenuh hati. Apa keuntungan dan kehormatan ditawarkan dunia kepada Anda jika dibandingkan dengan hak istimewa anak-anak Allah? Nuansa kegelapan akan segera berlalu, pagi pun tiba, pertikaian hampir berakhir. Ada mahkota kehidupan yang tersedia bagi setiap orang yang telah mengambil bagian bersama Kristus dalam penderitaannya. Diambil dari Letter 21A tahun 1893. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelainan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Renungan pagi hari ini dikutip dari surat Nyonya White kepada saudara Foghead yang tergabung dalam perkumpulan rahasia. Dikatakan dalam suratnya nomor 21A tahun 1893 paragraf 5 yang berbunyi, "Aku tahu dari terang yang diberikan dari Allah kepadaku, jika engkau tetap berhubungan dengan kaum Freemasons, engkau pasti akan terikat dengan mereka pada akhirnya untuk menerima bagianmu bersama mereka." Inilah perkumpulan rahasia yang saudara Foghead ikuti, dan karenanya Nyonya White memberikan nasihat kuat kepadanya agar jangan turut binasa dengan kelompok rahasia tersebut. Dan nasihat kuat yang Nyonya White berikan adalah tentang Musa. Ayat inti renungan hari ini berkata dalam Ibrani 11 ayat 24 dan 25 yang berbunyi, "Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa." Kita semua tahu bahwa sejak bayi, Musa telah diangkat menjadi anak putri Firaun. Tetapi Keluaran 2 ayat 7-10 berkata, "Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, karena katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Dan tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 244 paragraf 1. Ia, yaitu ibunya Musa yang menyusuinya, memelihara anak laki-laki itu selama ia bisa, tetapi terpaksa menyerahkannya saat ia berusia sekitar 12 tahun. Dari rumah gubuknya yang sederhana, ia, yaitu Musa, dibawa ke istana kerajaan kepada putri Firaun dan yang mengangkatnya menjadi anaknya. Namun bahkan di sini ia tidak kehilangan kesan yang diterimanya di masa kecil. Pelajaran yang dipelajarinya di sisi ibunya tidak dapat dilupakan. Itu adalah perisai dari kesombongan, ketidaksetiaan, dan kejahatan yang berkembang di tengah kemegahan istana. Kemudian dalam halaman 244 paragraf 2 dilanjutkan, "Betapa luas pengaruh seorang wanita Ibrani itu, dan dia adalah seorang buangan dan budak. Seluruh kehidupan Musa di masa depan, misi besar yang dia penuhi sebagai pemimpin Israel, menjadi saksi akan pentingnya pekerjaan seorang ibu Kristen. Tidak ada pekerjaan lain yang dapat menyamai ini. Pada tingkat yang sangat tinggi, sang ibu memegang takdir anak-anaknya di tangannya sendiri. Dia berurusan dengan pengembangan pikiran dan karakter, bekerja bukan hanya untuk suatu waktu, tetapi untuk kekekalan." Inilah dasarnya Musa bertumbuh dalam iman dan akhirnya saat dewasa menolak disebut sebagai anak putri Firaun. Keputusan itu bukan tiba-tiba, tetapi hasil dari suatu proses, yaitu didikan ibunya, ibu yang takut akan Allah. Demikian juga dengan Musa. Renungan pagi hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 98 paragraf 3. Kekuatan Musa adalah hubungannya dengan sumber segala kuasa, Tuhan Allah semesta alam. Ia bangkit dengan agung di atas segala dorongan duniawi dan mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Ia menganggap bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Sementara ia terhubung dengan kepentingan resmi Raja Mesir, ia terus-menerus mempelajari hukum-hukum pemerintahan Allah, dan dengan demikian imannya bertumbuh. Iman itu sangat berharga baginya. Inilah sebabnya Nyonya White menasihatkan saudara Foghead dengan berkata dalam suratnya nomor 21A tahun 1893 paragraf 6. "Sekarang engkau harus berusaha untuk memutuskan hubunganmu
dengan perkumpulan rahasia. Engkau tidak dapat berbuat baik kepada mereka, dan mereka dapat sangat merugikanmu. Ketika engkau melepaskan diri dari perkumpulan-perkumpulan ini dan bersatu sepenuhnya dengan Kristus, engkau akan menjadi orang merdeka di dalam Kristus Yesus. Pengalaman Musa memutuskan hubungannya dengan Mesir dijadikan contoh oleh Nyonya White kepada saudara Foghead agar memutuskan hubungannya dengan kelompok Freemasons. Oleh bersatu dengan Yesus, kuasa yang berasal dari Bapa dapat menjadi bagian saudara Foghead, sebab segalanya Bapa karuniakan melalui anaknya. Bagaimana caranya bersatu dengan Yesus? Masih dalam surat yang sama dikatakan dalam paragraf 12. Saya memohon kepadamu untuk membuka pintu hatimu dan membiarkan juru selamatmu masuk. Berikanlah kepadanya seluruh hatimu apa yang telah dibelinya. Jadi, cara untuk dapat bersatu dengan Yesus adalah dengan membuka hati kita dan mengizinkan Yesus masuk dalam hati kita. Sebab hati kita telah dibeli oleh Yesus oleh pengorbanannya di kayu salib. Sekarang, bagaimana caranya Yesus masuk dalam hati kita untuk bersatu dengan kita? Masih dalam surat yang sama, Nyonya White lanjutkan dalam paragraf 14 yang berkata, setiap orang yang mengambil bagian dalam Roh Kristus akan bersatu dengannya dalam pekerjaan dan pengorbanannya demi kebaikan orang lain. Inilah rahasia kemenangan Musa. Inilah rahasia pertumbuhan iman Musa. Sebab kita menerima Roh Kristus dalam hati kita oleh iman. Karenanya Musa tidak menerima godaan yang menggiurkan dari Mesir. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu, Nyonya White menutup dengan berkata, dalam surat yang sama, dalam paragraf 20. Jika Anda berjalan bersama Yesus di sini dengan penurutan yang rendah hati, Anda akan ikut merasakan kemenangan dan sukacitanya. Nuansa kegelapan akan segera berlalu, pagi pun tiba, pertikaian hampir berakhir. Ada mahkota kehidupan yang tersedia bagi setiap orang yang telah mengambil bagian bersama Kristus dalam penderitaannya. Inilah pengalaman Musa, sejak dia menolak menjadi anak putri Firaun, hingga akhirnya dia harus lari dari Mesir dan menjadi gembala selama 40 tahun. Musa menjadi pemimpin yang membawa umat-umat Allah keluar dari perhambaan Mesir. Suatu bayangan tentang Yesus yang nantinya membawa umat-umat Allah keluar dari perhambaan dosa. Karenanya, terimalah Yesus di dalam hati kita oleh iman, maka oleh persekutuan dengan Yesus, kita bertumbuh dalam iman dan tidak tertarik dengan perkumpulan rahasia serta penarikan dunia, sebab negeri perjanjian Allah telah disediakan bagi mereka yang setia mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini. Sebagaimana Musa, kami pun harus bertumbuh dalam Yesus, bertumbuh dalam iman. Sehingga meskipun kami mengalami penderitaan di dalam Yesus, tapi Engkau gunakan hidup kami untuk menjadi saluran terang bagi sesama, menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa menyatakan kebenaran bagi dunia. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua oleh iman menerima Kristus masuk dalam hati kami. Sebab itulah wujud kami bersatu dengan Dia. Wujud kami izinkan Dia bertumbuh dalam hidup kami agar kami menjadi serupa dengan Dia dalam karakter. Dan pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami didapati benar dan layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.